Horas. Salam untuk kita semua. Kesempatan ini, izinkan saya membagikan sebuah pemahaman tentang eksistensi tari tortor. Keberadaan suatu budaya dilihat dari ekspresi seni yang dipertunjukkan. Kesenian merupakan bagian dari wajah suku budaya tertentu. Bagi suku Toba, tarian salah satu ekspresi seni yang sangat berarti untuk dipahami seseorang. Sebab dalam tarian tersebut dipertunjukkan suatu nilai. Tortor merupakan bagian dari hidup orang Batak. Tarian bukan sekedar gerakan yang dilakukan, tapi dalam gerakan terkandung sebuah makna, yaitu nilai estetika, moral, dan budi pekerti. Dalam bahasa Toba, tari diterjemahkan menjadi tortor. Tortor salah satu budaya Batak yang tidak lepas dari kegiatan adat istiadat. Tortor selalu diiringi dengan alat musik, yaitu gondang. Manortor sebagai kata kerja adalah bagian dari warisan nenek moyang, maka tarian ini harus dilestarikan. Filosofi tortor berawal dari entakan dalam acara ritual yang berhubungan dengan roh. Biasanya, tarian ini ditampilkan saat ritual panen, kematian, dan penyembuhan. Dewasa ini, tortor berkembang menjadi budaya yang mencolok dalam suku Toba. Hingga saat ini, tarian menjadi hal menarik bagi semua orang. Dalam suku Toba, beragam tarian yang masing-masing memiliki makna sendiri. Misalnya, tarian Pangurason yang biasanya dilaksanakan pada pesta besar. Tarian Sipitu Awan yang dipakai untuk pengukuhan seorang raja. Tari Tunggal Panaluan yang merupakan budaya ritual, biasanya digelari ketika ada musibah. Bila dilihat dari sisi fisik, tortor hanyalah gerakan. Namun, ada makna yang lebih dari gerakan itu, yakni tortor adalah sebuah media komunikasi di mana lewat gerakan yang ditampilkan terjadi dan termuat sebuah interaksi antara penari dengan penonton. Kita lihat organ tubuh yang berperan dalam tortor. Yang pertama, pangurdot. Kita menggerakkan tubuh naik turun dengan menekuk lutut. Dasar dari pangurdot ini ialah tumit sampai bahu. Di saat gondang dimainkan, maka para penari melakukan gerakan pangurdot untuk menyesuaikan irama gondang. Yang kedua, manerser atau serser. Gerakan ini sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kan tetapi sedikit berbeda dengan tarian Toba. Istilah manerser atau serser berarti menggerakkan tubuh ke kiri atau ke kanan dan bukan ke depan atau ke belakang. Bagian tubuh yang digerakkan berpusat pada tumit dan jari-jari kaki. Yang ketiga, pangeol atau mangeol. Bahasa Toba menyebutnya pangeol. Bahasa Indonesia kita sebut menggerakkan pinggang. Dalam menari, kelenturan pinggang penting untuk menunjukkan kelembutan tarian. Pada umumnya, wanita lebih mahir melakukannya. Keempat, pandengol atau pacenggol. Pandengol yang dimaksud ialah memainkan kedua tangan dengan memekarkan semua jari-jari tangan. Tangan diidentikan dengan bisa menampung apa yang diberikan. Dalam konteks tarian Toba, memekarkan jari tangan berarti menampung dua restu seorang raja atau tulang. Yang kelima, siukapna. Untuk memahami siukapna, kita bisa melihat kinerja leher. Organ tubuh yang bekerja di sini ialah leher, karena leher membantu pandengol, pangeol, manerser, dan pangundot. Yang keenam, hapunanna. Hapunanna sebagai sentral untuk menampilkan makna sebuah tarian. Dalam hal ini yang dimaksud ialah wajah. Setiap memainkan sebuah tortor, wajah merupakan pesan dari sebuah tarian. Umum, ketika menari hendak menunjukkan wajah yang sesuai dengan tarian, bukan sembarangan. Karena tarian adalah adat yang sangat dijunjung oleh leluhur Toba. Satu
Kita lihat pedoman dalam Manortor. Penari harus berdiri posisi tegak, pandangan sopan, tertuju ke depan, dan tidak boleh melirik. Inilah nilai moral yang terdapat dalam tarian. Untuk zaman sekarang, tarian sudah mengajarkan kita untuk menggunakan pandangan kita. Jari-jari tidak boleh melewati ketinggian telinga, kecuali tari somba-somba atau tarian untuk menyembah raja. Pakaian harus rapi. Wanita dan pria memakai ulos batak. Biasanya wanita memakai sanggul, kebaya, dan sertali. Kerapian adalah hal utama dalam konteks dimanapun kita berada, kecuali di tempat tertentu yang bagi kita tidak penting. Kerapian dengan sendirinya mengatakan kepribadian seseorang di mata setiap orang. Wanita tidak boleh menggoyang pinggulnya di depan umum. Sebelum dan sesudah Manortor, kedua tangan harus dilipat dan diposisikan di depan bagian perut bawah. Sementara laki-laki, sebelum dan sesudah Manortor, kedua tangannya dalam posisi lurus atau tergantung saja. Untuk keserasian dan kerapian, Manortor harus dimulai setelah sarunit dibunyikan. Demikian dengan sebuah lembaga atau apapun, hendaknya ada satu pemimpin untuk menggerakkan lembaga tersebut. Masa ini, tarian bukan lagi hal yang tabu. Kini, tarian sudah mencapai lingkup dunia. Sekarang, tarian hadir sebagai hal yang menarik karena banyak orang dapat melakukannya, apalagi memahami makna yang terkandung dalam tarian. Dalam budaya Toba, banyak jenis tarian yang mesti diberi penjelasan kepada para penonton. Misalnya, tarian soba-soba, sejenis tarian untuk menyembah Opu Mulajadi Nabolon. Katakan saja, untuk menyembah pencipta kita. Nilai suatu seni itu terletak pada kebebasan mengekspresikannya. Ketika seni tari dijadikan suatu ajang perlombaan, nilainya sebagai seni pun akan berkurang. Karena tarian bukan suatu ajang untuk dipertandingkan. Jelaslah bahwa tortor sendiri mengandung nilai-nilai etika, moral, dan budi pekerti yang perlu ditanamkan kepada kaum muda. Sekaligus juga kaum muda yang akan meneruskan dan mewarisi tarian ini. Wilayah tidak lepas dari adanya kebudayaan. Wilayah adalah kumpulan suku yang memiliki ciri khas budaya tertentu. Berawal dari suku kecil yang kemudian dipersatukan sebagai satu kelompok besar yang memberi sumbangan bagi perkembangan bangsa. Demikian dengan suku Toba. Tortor menjadi pendorong kaum muda untuk memahami sebuah perkembangan dan mengatasi kesulitan. Hal itu berawal karena dalam tortor memuat nilai moral, estetika, dan budi pekerti. Tortor menjadi dasar kehidupan kita, bagaimana kita melihat kemajuan zaman dan bagaimana cara kita mengatasi sebuah zaman yang terus berkembang. Terima kasih.